Halo semuanya, saat ini kita akan membahas cara membuat kelas dan pertemuan di Office 365 dengan fitur Teams. Jadi kalau sudah tampilannya seperti ini, sudah masuk di akun Office 365, maka ada fitur Teams namanya ini. Ini untuk membuat kelas dan pertemuan dengan siswa-siswa kita. Kita klik Teams ini, oke. Maka tampilannya itu sudah ada 4 kelas di sini. Untuk membuat kelas yang baru, kita akan bergabung atau membuat tim. Kalau bergabung, itu kita bisa bergabung dengan kelas-kelas yang ada di dalam sini, atau kita membuat Teams. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita klik kanan atas ini bergabung atau join ya, join dengan Teams. Maka kita klik ini, ya tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita bergabung dengan kelas-kelas yang sudah ada, yang sudah dibuat, maka kita akan masuk di sini dengan kode yang sudah mereka punya, dengan kelas yang sudah terbuat itu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil kodenya. Nah, kalau kita klik kode di sini, maka setelah itu kita klik gabung dengan tim, maka kita akan tergabung dengan kelas yang sudah ada. Tapi kalau kita ingin membuat kelas yang baru, maka inilah untuk membuat tim yang baru atau kelas yang baru. Kita klik buat tim, ya buat tim sini, maka tampilannya akan seperti ini. Kelas, ada komunitas pembelajar, ada staff dan lainnya. Karena kita akan membuat kelas untuk siswa, maka kita akan buat kelas. Klik kelas. Nah, kelasnya ini kelas apa? Contohnya misalnya saya mengajar apa, biologi, PKN, atau IPA, IPS, dan sebagainya. Saya coba contohkan misalnya PPKN kelas berapa? Misalnya kelas 12 di SMA berarti ya. Kelas 12 IPA 1. Oke. Boleh dikasih deskripsi, boleh tidak. Misalnya kelas ini membahas tentang materi pelajaran PPKN. Tapi kalau kita sudah tulis kelasnya PPKN, berarti dia sudah tahu bahwa itu adalah kelas PPKN. Lalu klik berikutnya. Nah, kita akan mengundang siswa. Siswa siapa saja yang tergabung di kelas tersebut, maka kita coba klik misalnya, klik yang awalannya A. Ini ada Albert. Yang awalannya D. Lalu ada Jami. Yang E. Dan seterusnya ya. Lalu kita tambahkan. Setelah itu ada juga di dalam kelas itu bisa menambahkan guru. Jadi bukan cuma satu guru, cuma kita sendiri yang membuat kelas, dan bisa juga ditambahkan guru yang lain. Misalnya saya tambahkan guru, satu orang guru misalnya, oke ini saja. Oke, kita tambahkan. Jadi ada gurunya ada 2. Kita tutup. Ya, maka di sini tadi ada guru, ada siswa. Baik, lalu kita sudah terbentuklah kelas yang baru. Ya, kelas yang baru yaitu kelas PPKN, kelas 12 IPA 1. Ya, untuk mengubah supaya tampilannya bagus, tidak PX saja begini, kita klik ini ya. Nah, lalu kita bisa unggah juga dengan foto dari kelas tersebut atau foto ruangan. Tapi kita coba dengan klik yang ini ya, pensil-pensil ini, bahwa itu adalah kelas. Oke. Lalu kita turun ke bawah, kita scroll ke bawah, maka perbaharui. Klik. Oke, jadilah sebuah kelas. Pada kelas ini sudah tertulis PPKN kelas 12 IPA 1. Ya, di dalam kelas ini itu ada postingan. Lalu bagaimana cara supaya mengubah kelas ini menjadi tampilannya lebih bagus? Maka kita klik yang tanda ini. Oke, kita akan ubah misalnya dengan ini saja. Ketawa. Maka kita turun ke bawah dan perbaharui. Oke, teman-teman. Nah, sudah berubah ya tampilannya. Lalu kalau kita bagaimana cara menambahkan siswanya lagi, kita klik titik 3 ini.
lalu bisa tambahkan anggota di sini atau bisa dikelola tim. Di sini sudah ada anggotanya, berarti ini pemiliknya. Pemiliknya itu artinya gurunya. Gurunya ada 2 orang berarti, karena tadi saya tambahkan 1 orang. Lalu ada tamu, artinya ada 3 orang siswa yang sudah ditambahkan. Saya ingin tambahkan lagi anggota, maka kita klik sini, lalu kita tambahkan misalnya siapa ya? Tadi ini. Oke, dan seterusnya. Maka kita tambahkan, lalu tutup. Itu cara menambahkan anggota. Nah, bertambah anggotanya menjadi 4. Lalu kita kembali ke umum atau general. Nah, di sini ada postingan. Ini artinya di sini terdapat percakapan antara guru dan siswa, seperti chatting begitu ya, SMS atau WA atau apa yang lainnya ya. Kita klik di sini. Misalnya saya mau menyapa yang lain. Hai, apa kabar? Ini kelas yang baru bisa dimasukkan. Di sini ada emoticon juga di sini ya, di WA. Emotikannya ketawa. Lalu ada gift juga di sini, ada gift. Artinya kita bisa menambahkan seperti yang di WA ya. Miss my people. Oke. Lalu ada gambar-gambar lucu juga di sini. Misalnya kita kirim ini gambar, kita kirim. Oke. Jadi sudah jadi seperti ini. Lalu ini sudah muncul gambarnya. Lalu di general ini ada file, ada buku catatan, ada tugas, dan ada nilai. Saya nanti jelaskan satu persatu. Nah, di titik 3 itu kalau kita klik, kita bisa tambahkan saluran atau channel bahasa Inggrisnya. Nah, kalau yang bahasa Inggris di sini general, di sini channel. Kalau kita klik ini saluran, kita mau di sini tulis tugas 1 lah. Tugas 1. Lalu misalnya deskripsinya apa ya? Kerjakan latihan 1. Lalu kita tambahkan. Nah, ini akan menambah saluran di sini ya, tugas 1. Oke, mau ditambah lagi, ada tugas 2 nanti. Oke, kita tinggal tambah di sini di general ini, channel di sini ya. Tugas 2. Tugas 2. Maka sudah ada tugas 1, tugas 2. Oke, misalnya di tugas 1 itu bisa kita kirim file. Jadi nanti siswa mengirimkan file bisa di sini di tugas 1. Lalu posting, misalnya memposting folder atau file itu di sini. Tinggal tambah plus, lalu posting file. File itu berupa dokumen. Contohnya misalnya saya mau posting sebagai siswa, kita bisa masukkan juga misalnya folder. Masukkan folder misalnya ini, misalnya tugasnya Susi. Oke. Foldernya jadi namanya Susi. Di dalam Susi itu nanti kalau kita klik akan menambahkan misalnya tugas yang dia sudah buat. Contohnya misalnya Word ya. Saya kirim ini dalam bentuk Word, kita masukkan file. Misalnya di Susi ini, di tugas 1 Susi ini, dia akan unggah file yang sudah dia buat. Ya, misalnya soal PPKN kelas 10 kita unggah, maka open. Masuklah di tugasnya Susi. Oke, di umum pun misalnya saya memberikan tugas kepada siswa, bisa kita masukkan file juga di sini ya, atau kita di sini juga kita ingin masukkan file. Oke, dari OneDrive, dari komputer, atau dari tim yang lain, atau tim saluran, nanti bisa dari sini, misalnya dari komputer. Ini ada 3.1, kita open ini. Oke. Jadi sudah terdapat di postingan ini. Tapi kalau kita klik file di sini, maka juga ada KD3.1 itu. Ini di umum. Oke. Pada postingan ini, kita juga bisa menambahkan YouTube. Oke, kita klik YouTube. Maka tampilannya seperti ini. Lalu kita ingin cari apa tentang hak dan kewajiban, misalnya hak dan kewajiban. Oke. Dia akan mencari hak dan kewajiban. Misalnya ini kita klik. Nah, keluarlah hak dan kewajiban di sini. Jadi di kelas ini, di postingan ini sudah ada seperti ini. Lalu kalau di tugas 1, kita juga bisa kirim file dan catatan. Selanjutnya, kita lanjutkan dari titik 3 ini. Tadi sudah ada kelola tim, tambah channel untuk ini, lalu tambah anggota. Untuk menambahkan anggota kelas tersebut, siswa. Kalau mau meninggalkan tim, ini klik tim. Lalu mengedit tim. Nah, di kelola tim ini kita klik ulang ya, kelola tim.
di sini ada pengaturan. Kalau kita klik pengaturan, maka ini ada kode tim. Jadi kalau kita mau mengundang siswa lewat kode yang tadi ya, masuk di kode tim, maka kita klik kode ini, lalu kita klik buat. Ini pengaturan atau setting ya. Nah, ini kodenya kelas kita. Jadi kalau kita klik kode ini, kita salin, copy paste, lalu kita kirim ke WA-nya siswa atau ke media sosialnya siswa supaya mereka bergabung di kelas ini. Bergabungnya caranya bagaimana? Yang tadi ya, kalau kita keluar ke kelas, cara membuat kelas. Nah, di sini bergabung dengan kode. Nah, kode yang tadi itu, kalau kita klik ini, maka siswa yang sudah punya Teams, ketika mereka gabung, mereka akan tergabung dengan kelas dengan kode ini. Kode ini adalah dimiliki oleh PPKN 12 IPA 1. Nah, itu mengundang siswa dengan kode. Jadi tidak usah diundang lagi satu persatu. Ketika kita memberikan kode itu, maka siswa pun akan masuk dengan kode tersebut. Bisa juga mengundang siswa dengan mendapatkan tautan tim. Jadi ini linknya. Kalau kita klik ini link, kita salin, lalu kita kirimkan kode tersebut juga, kita paste di WA-nya siswa, di grup Kaizala juga. Itu cara untuk mengundang siswa masuk. Jadi untuk tugas 1, tugas 2 itu bisa melakukan postingan. Misalnya tugas 1, saya belum mengerti, siswa misalnya mengetik di sini, saya belum mengerti apa masalah tugas 1 ini, maka dia akan ketik di tugas 1. Juga demikian dengan di tugas 2. Itulah caranya bagaimana kita membuat kelas atau tim. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin membuat pertemuan dengan siswa dengan bertatap muka? Maka misalnya di umum juga bisa, kita klik di general atau umum, lalu kita akan buat pertemuan. Atau di tugas 1 juga bisa kita buat pertemuan. Kapan tanggalnya? Ya, saya klik di umum dulu ya. Bagaimana cara membuat pertemuan? Pertemuan pertama, misalnya ini kita klik di bawah sekali ada gambar video. Ketika kita klik video ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada subjeknya, ingin subjek. Subjeknya apa? Misalnya kita klik pertemuan pertama. Pertemuan atau perdana. Oke, ini adalah pertemuan perdana. Jadi judulnya pertemuan perdana. Lalu kita buat rapat sekarang. Ya, terjadilah rapat seperti ini. Kalau ingin keluar dari rapat tersebut, ini kita klik. Ya. Baik, yang berikutnya, misalnya di tugas 1, kita buat pertemuan, kita klik tanda video ini, kita klik, maka ada rapat. Lalu rapatnya misalnya di sini kita buat yang seperti tadi, pertemuan tugas 1. Lalu jadwalkan rapat. Ini belum dijadwalkan. Kalau kita tidak jadwalkan, cuma satu orang, cuma kita saja yang ada di kelas tersebut. Maka kita klik di sini ada jadwalkan rapat ya. Kita klik. Nah, sudah ada pertemuan tugas 1. Atau kita mau ganti, misalnya pertemuan itu kita ganti hak dan kewajiban. Lalu ini tambahkan peserta bisa opsional karena di kelas tersebut sudah pasti ada pesertanya. Oke, kalau mau ditambahkan satu peserta misalnya ini ya, tidak ditambahkan pun itu opsional. Boleh tidak, boleh ditambahkan. Lalu pertemuannya pada tanggal berapa? Saya mau jadwalkan tanggal 20. Oke, tanggal 20. Jam berapa? Kita klik di sini. 8.00. Pertemuannya berapa? Apakah cuma 30 menit? Kita 2 jam. Oke, dari jam 8, 9 berarti dia jam 10. Ini 2 jam. Jadi, pada tanggal tersebut akan pertemuan jam 8 sampai jam 10. Oke, pertemuannya ini berulang atau tidak berulang? Artinya berulang terus-menerus setiap hari Selasa. Jadi ada setiap hari, ada setiap minggu, berulang setiap bulan dan tahunan. Kalau tidak berulang, klik tidak berulang, hanya hari itu saja. Lalu lokasinya kan tidak tahu ya, kita online saja. Ini boleh diisi, boleh tidak ya. Lalu setelah itu kita kirim bahwa hari itu akan ada rapat. Ya, kalau kita kirim, nah kita keluar dulu. Nah, di postingan ini akan ada di sini menjadwalkan rapat. Kalau bahasa Inggris untuk meeting ya, adakan meeting. Tentang apa tadi judulnya kan hak dan kewajiban. Lalu nanti ada yang membalas, oke. Siswa yang membalas bisa saja di sini dengan percakapan. Tolong hadiri pertemuan ini. Kirim. Nah, yang membalas itu akan balas di sini.
Jadi untuk pokok bahasan ini, hak dan kewajiban pertemuan, dia akan membalasnya terus chatting-chatting di antara ini. Kalau pokok bahasan baru bisa juga di sini. Jadi tidak saling bertumpuk ya. Kalau misalnya di WA kan dia bertumpuk-tumpuk ya sampai ke bawah. Kalau ini khusus pokok bahasan hak dan kewajiban bisa hanya di sini. Lalu setelah itu pokok bahasan baru, maka dibuat percakapan baru. Setelah ada pertemuan, maka kita belum harus mengundang siswa melalui link yang lainnya. Bagaimana untuk mendapatkan link tersebut? Klik titik 3 ini di hak dan kewajiban ini ya. Klik saja biar tidak di titik 3, klik situ. Lalu ini sudah ada di sini ya. Ini ada tanda ini, kita kasih kita turunkan. Nah, ada bergabung dengan rapat atau join meeting ya. Kalau bahasa Inggrisnya, maka di join meeting ini atau bergabung dengan rapat, kita klik kanan. Setelah klik kanan, lalu di sini ada salin alamat link. Kita klik salin alamat link. Lalu di salinnya kita kirim kemana? Kalau kita kirim, maka dia akan panjang sekali linknya. Kita perpendek. Klik plus, lalu kita buat di sini yang lebih mudah saja, gg.gg. Oke, gg.gg. Bisa bit.ly, bisa yang lainnya, tapi yang lebih mudah ini gg.gg ya. Lalu kita enter gg.gg ini. Nah, tampilan seperti ini, lalu kita paste link yang tadi ya, link dari Microsoft Teams ini, yang ini ya, yang klik kanan tadi, lalu kita link ya. Setelah itu link ini kita klik customize link. Kita bisa namakan apa ya, tadi apa ya, hak dan kewajiban ya, hak, tidak boleh pakai spasi, hak strip kewajiban pertemuan satu, misalnya begitu ya. Oh, ini pakai spasi, pertemuan satu. Oke, lalu kita klik sort URL. Nah, inilah jadi link pertemuan kita. Maka kita copy, drag, lalu copy, salin. Kita kirim kemana? Ke WA, misalnya ke grup WA. WA apa? Misalnya ke siswa sajalah. Oke, kita klik, kita paste. Maka ini adalah link pertemuan. Kita tulis link pertemuan satu, misalnya begitu. Lalu kita kirim. Nah, nanti ketika siswa mengklik ini, kita klik ya, maka dia akan, nah, seperti ini. Lalu dia akan buka Microsoft Teams dan dia akan bertemu. Nah, tapi tidak ada pertemuan ini, lalu bisa join. Nah, ini meeting tugas 1, lalu dia join karena dia sudah klik link tersebut. Saya tutup ya. Ya, itu untuk pertemuan. Baik, selanjutnya bagaimana cara membuat meeting selain dari video ini? Yang kita akan lakukan yaitu pertama kita klik misalnya di tugas 1 ini kita akan mengadakan meeting, atau di tugas 2 ya, kita akan mengadakan meeting. Oke, selanjutnya kalau kita akan mengadakan meeting, selain tadi mengklik gambar kamera, maka kita buat jadwal di kalender. Kita klik kalender, lalu bisa dijadwalkan tanggal berapa ya. Minggu kerja misalnya sekarang ini sudah tanggal 19, maka bulan Juli tanggal 19 kita mau tanggal pertemuannya misalnya tanggal 20. Oke, tanggal 20 ini tadi tanggal 22 sudah dijadwalkan yang tadi ya. Oke, tanggal 20 ada, oh tanggal 21 saja. Oke, tanggal 21 misalnya di jam 12, ini jam 12, kita klik jam 12. Lalu judulnya apa? Tadi pertemuan 1 atau pertemuan awal. Oke, tidak perlu tambahkan peserta karena nanti akan bergabung semua lewat tautan link.
Oke, kita tambahkan saluran. Apakah tambahkan saluran? Misalnya yang akan diundang ini MIPA 1 atau tidak usah. Oke, tambahkan lokasinya tidak usah. Baik, setelah itu waktunya tanggal 21, apakah kita akan ubah tanggal 21 jam 12 sampai jam berapa? Baik, sampai 1 jam saja. Oke, lalu di sini belum ada join meeting. Karena itu kita harus simpan dulu. Seperti tadi, kita simpan. Oke, pertemuannya tadi tanggal berapa? 21. Ini pertemuan awal judulnya. Ini tadi pertemuan perdana yang saya buat. Oke, ini tanggal 21, setelah keluar kita klik ulang. Maka akan tampil sekarang tanda ini. Lalu kita klik kanan di bergabung atau join meeting, kita klik kanan seperti biasa, lalu kita salin alamat link dan kita buat seperti tadi, gg.gg, enter, lalu kita ini customize, lalu kita pertemuan awal. Oke, short, tidak bisa linknya, berarti dia minta yang lain, pertemuan awal sekali. Short. Oke, ya dapat linknya, kita copy, lalu kita paste, kita kirimkan pertemuan ini ke WA atau grup. Klik, ya nanti ketika diklik pertemuan awal itu mereka akan masuk, tinggal klik saja mereka akan masuk ke pertemuan tersebut. Oke, kirim pembaharuan. Oke, jadilah seperti ini. Nah, ini tadi pertemuan hak dan kewajiban. Pertemuan hak dan kewajiban ini kalau mau diedit atau dibatalkan, ya jadi tinggal klik kanan lalu batalkan. Maka sudah tidak ada lagi pertemuan. Di sini juga misalnya pertemuan perdana, kita klik lalu kita hapus dari kalender, maka akan terhapus. Baik, sekarang kita lihat di Teams-nya bagaimana. Ini pertemuannya tadi dibatalkan. Karena sudah saya batalkan, lalu ada rapat yang baru. Hak kewajiban ini sudah dibatalkan. Oke? Baik, di pertemuan kedua, di pertemuan umum, itu sudah saya bahas bagaimana kita bertemu, bagaimana kita meeting dengan kelas, dan cara bertemu atau meeting dengan siswa dan guru-guru yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya.